Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh taruna. Pada hari ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem perawatan permesinan mungkin ini adalah mata kuliah perdana bagi angkatan 34 dan mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah kompetensi kepelautan, di mana bobotnya merupakan bobot mata kuliah inti ya sebanyak 2 SKS, teori 1 SKS dan praktek 1 SKS. Sistem perawatan permesinan mungkin sesuatu yang baru bagi yang memang dasar pendidikannya bukan dari SMK pelayaran. Namun apabila memang taruna-taruna yang ada di angkatan 34 jurusan teknik ini merupakan lanjutan dari sekolah menengah kejuruan pelayaran, mungkin sudah mengenal yang namanya sistem perawatan permesinan. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman. Saya kebetulan merangkap sebagai kajur juga di jurusan teknika dan pada periode semester ganjil ini saya mengampu mata kuliah sistem perawatan permesinan di mana ini akan diberikan full selama 1 semester dan sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan oleh bagian akademik. Nanti pembelajaran mungkin akan dilakukan secara daring, namun akan coba kita blending atau kombinasi dengan pemberian materi secara video conference juga, atau mungkin beberapa materi yang disampaikan secara bentuk media lain untuk pemahaman agar materi sistem perawatan permesinan ini gampang dipahami dan bisa dipelajari oleh seluruh taruna. Untuk pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan silabus atau rencana pembelajaran semester yang berhubungan dengan sistem perawatan permesinan. Sistem perawatan permesinan sendiri merupakan kompetensi dasar atau kompetensi standar kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan fungsi ahli teknika tingkat 3, di mana sistem perawatan merupakan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi maintenance dan repairing, di mana pengetahuan atau kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki saya akan jabarkan di silabus atau di rencana pembelajaran semester ini. Pertama, sampaikan bahwa program studi yang dijalankan adalah teknika pelayaran niaga. Program diklatnya merupakan diploma 3 pelayaran dan program profesi ahli teknika tingkat 3. Mata kuliahnya sistem perawatan permesinan atau engine maintenance system. Jumlah SKS-nya sebanyak 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Yang pertama, kompetensi ini ditentukan oleh AIMO melalui AIMO Model Course, di mana di sini kita pakai kode IMC atau AIMO Model Course 3.2. 3.2 ini berhubungan dengan kompetensi pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kapal. Di mana standar kompetensi merupakan adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh perwira mesin pelayaran niaga yang nanti secara fungsi atau kedudukan adalah berfungsi pemeliharaan dan perbaikan pada tingkat operasional. Jadi pemeliharaan dan perbaikan permesinan ini pada tingkat operasional, karena tingkat
ATT3 ini adalah tingkat operasional level atau tingkat operasi ya, di mana hanya nanti akan difokuskan, dititik beratkan terhadap pengetahuan atau potensi pengoperasian, bukan manajerial. Kembali lagi, kompetensinya adalah IMC 3.2 ya, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kapal. Jadi kompetensi yang nanti akan diajarkan pada mata kuliah sistem perawatan permesinan adalah pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kapal. Jadi seluruh mesin, seluruh peralatan yang akan di kapal, yang ada di kapal, nanti akan kita pelajari bagaimana pemeliharaannya dan bagaimana perbaikannya. Kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang paling mendasar, artinya kompetensi yang paling dasar harus dimiliki, harus diketahui oleh taruna atau oleh mahasiswa. Seduhan kodenya 3.2.1 yaitu mengenai langkah-langkah aman yang diambil untuk perbaikan dan pemeliharaan, termasuk isolasi mesin kapal dan peralatan yang aman diperlukan sebelum personil diizinkan untuk bekerja pada mesin atau peralatan tersebut. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang pertama. Jadi kompetensi ini wajib dipelajari dan wajib menjadi kompetensi dasar, kemampuan dasar untuk seluruh taruna. Selanjutnya adalah kompetensi dasar kedua dengan kode 3121.1 ya, tentang ISM Code atau International Safety Management Code ya. Ini akan berbicara tentang peraturan internasional tentang keamanan atau manajemen keamanan ya. Nanti bagaimana di kapal diberlakukan sebuah manajemen safety atau manajemen keamanan sesuai dengan standar internasional. Baik, kita akan lanjutkan ke materi pokok. Di pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini estimasi saja, artinya perkiraan yang saya coba tentukan. Kemungkinan materi ini akan saya berikan pada materi pada pertemuan 1 sampai pertemuan 2, di mana kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan perawatan dan perbaikan. Topiknya adalah menjelaskan keterkaitan hubungan antara perawatan dan perbaikan mesin kapal dengan ISM Code. Jadi nanti akan saya memberikan topik yang berhubungan dengan perawatan perbaikan mesin kapal dengan ISM Code. Selanjutnya akan menjelaskan hukum internasional yang mendasari kegiatan perawatan dan perbaikan. Jadi ada aturan atau regulasi internasional yang berhubungan dengan perawatan perbaikan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang ISM Code dan strategi perawatan yang dilakukan ya, perawatan berencana, plan maintenance system atau perawatan berkala ya, sesuai dengan instruction manual book ya. Ada perawatan insidensil ya, ada juga perawatan rutin sesuai dengan manual book atau buku panduan perawatan. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran seharusnya kalau lihat dari RPS dan silabus ini dilakukan secara langsung, di mana dilakukan ceramah atau diskusi ataupun tanya jawab. Namun mungkin nanti akan dilakukan juga diskusi, walaupun kita pembelajaran secara daring, namun akan dilakukan diskusi melalui tanya jawab yang nanti disediakan sesuai media yang tersedia melalui Digilearn ya. Indikator adalah tolak ukur kemampuan yang mungkin nanti menjadi acuan saya bahwa pembelajaran yang diberikan itu mampu diterima atau dipahami oleh peserta atau peserta didik atau taruna. Pertama, mampu mendistribusikan dengan benar tentang pengertian, tujuan dan dari kegiatan perawatan dan perbaikan mesin kapal, memahami keberhasilan perawatan dan perbaikan sesuai harapan, harus merujuk kepada sistem keselamatan berdasarkan aturan internasional atau ISM Code. Alokasi waktu sama seperti saya sampaikan bahwa teori 1 jam dan praktek 1 jam. Namun mungkin pada kesempatan nanti kebanyakan praktek pun akan disampaikan dulu materi secara teori ya, sampai betul-betul memahami, dan nanti setelah
waktu nanti beberapa pertemuan dan kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, mungkin bisa dimungkinkan untuk dilakukan praktek yang sifatnya berhubungan untuk memahami secara teknis, memahami secara praktikum bagaimana sistem perawatan perbaikan permesan itu dilakukan di atas kapal. Penilaian tertulis, tes tertulis, tes lisan, dan juga lakukan observasi. Artinya saya akan melakukan pengukuran observasi langsung kemampuan daripada taruna mengenai pemahaman pembelajaran yang sesuai dengan apa yang harus diberikan atau diterima oleh seluruh taruna. Sumber belajar merupakan sumber materi atau sumber pembelajaran yang akan diberikan. Sesuai aturan AIMO ya, bahwa referensi itu diberikan atau diwajibkan digunakan ya, berdasarkan sesuai dengan rujukan atau rekomendasi daripada AIMO. Jadi ada referensi dengan kode R1 ya, T9 ya, Maritime and Coast Guard Agency MCA, Code of Safe Working Practice Formation Measurement ya, London, The Centenary Office Publication Center Consolidated Edition 2009. Itu buku atau publication yang wajib menjadi rujukan atau menjadi referensi pembelajaran pada mata kuliah sistem perawatan dan perbaikan. Adapun di sini ada kode-kode T13, ada juga A1, A3 itu merupakan audio, V1 dan V14 itu merupakan kode daripada video yang harus diputar atau ditampilkan pada pembelajaran sistem. Mungkin nanti akan kita sesuaikan mana yang memungkinkan untuk kita tampilkan, mana yang mungkin tidak memungkinkan, karena keterbatasan media pembelajaran secara daring dan keterbatasan juga dari waktu yang mungkin kita akan gunakan dalam sistem dalam pembelajaran daring di semester ganjil ini atau di semester 1 ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang beberapa pertemuan lanjutan ya. Di sini kita bisa lihat ada pertemuan ketiga, kita lanjutkan karena tadi pertemuan sampai pertemuan 5 itu kita membahas tentang kompetensi dasar yang pertama. Selanjutnya kita akan menuliskan kompetensi dasar berikutnya. Kompetensi dasar berikutnya dengan kode 3.2.2 ya, pengetahuan dan skill mekanis dasar. Jadi ini tentang pengetahuan dasar mekanik ya, seorang mekanik, seorang ahli teknisi ya, dasar. Selanjutnya kompetensi dasar berikutnya adalah 3.2.3 ya, pemeliharaan dan perbaikan seperti pembongkaran, pengaturan dan pemasangan kembali mesin dan peralatan. Jadi nanti akan membahas tentang bagaimana pemeliharaan dan perbaikan seperti pembongkaran dan pengaturannya. Ini akan diajarkan pada pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-12. Itu estimasi yang saya hitung ya, dimana nanti mungkin akan terpotong pada pertemuan 7 atau pertemuan 8 itu oleh kegiatan ujian tengah semester ya, atau evaluasi tengah semester. Namun nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan berapa jangkauan atau berapa pencapaian yang sudah dilalui ya. Kalau memang sudah dirasa cukup, mungkin pertemuannya tidak sampai ke pertemuan yang terakhir ya, karena nanti akan diukur pertemuan ini dibagi menjadi 16 pertemuan karena ini melihat dari kebutuhan secara maksimum. Namun apabila taruna dirasa mampu bisa memahami materi pada pertemuan yang ke-14 atau pertemuan yang ke-13, kita akan cukupkan sesuai dengan kemampuan yang sudah dicapai oleh seluruh taruna. Ini kita akan sampaikan bagaimana pokok atau topik yang akan disampaikan pada pertemuan 6 atau sampai 12. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki, pengetahuan tentang dasar permesinan kapal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi ini akan menyampaikan tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab pada sistem permesinan kapal. Kemampuan merawat dan memperbaiki permesinan peralatan di kapal. Jadi bagaimana seorang taruna atau seorang perwira kapal nanti mampu
memiliki kemampuan merawat dan memperbaiki kondisi kapal. Selanjutnya, pemahaman tentang konstruksi, peralatan, dan permesinan, termasuk mengenal gambar teknik dan instruction manual. Ini adalah basic dari pengetahuan yang harus dimiliki, di mana pemahaman tentang construction, ya, peralatan, tools, ya, tentang permesinan, machinery, termasuk mengenal gambar teknik atau drawing machinery, dan juga instruction manual book, perawatan mesin induk. Jadi ini nanti akan dipelajari dan akan diberikan teorinya pada pertemuan 6 sampai pertemuan 12, ya. Dimana nanti sama ada indikator, ada juga tes tertulis atau tes yang merupakan tugas ataupun beberapa evaluasi yang dilakukan oleh saya sebagai dosen agar mengukur kemampuan yang sudah diterima oleh taruna, ya. Selanjutnya kita akan ke sesi terakhir, di mana nanti ada kompetensi dasar yang terakhir yang akan diberikan, ya, kemampuan dasar yang harus diketahui oleh taruna pada semester 1 ini adalah pemeliharaan dan perbaikan seperti bukan pengaturan pemasangan kembali mesin pada poin 323, ya, pada pertemuan 13 sampai pertemuan 16. Pemeliharaan perbaikan pesawat atau mesin bantu seperti pompa-pompa, perawatan pengikat, bagaimana cara mengikat, misalnya fastening, ya, perawatan centrifugal pump, perawatan reciprocating pumps, ya, perawatan screw pump dan gear pump, ya. Itu jadi bicara tentang bagaimana merawat atau memperbaiki pesawat bantu. Ya, nanti mungkin ada mata kuliah yang berhubungan dengan pesawat bantu, ya, pesawat bantu atau auxiliary machinery. Nah, ini salah satunya adalah merawat pompa-pompa atau membahas tentang pengoperasian pompa-pompa. Nanti kita akan bahas spesifik di mata kuliah saya tentang bagaimana perawatan pompa-pompa. Ya, di beberapa pompa yang mungkin harus dipelajari, ada perawatan valves itu katup, ya, klep atau kran, pemeliharaan air kompresor udara, pemeliharaan tentang heat, ya, exchanger, ya, bagaimana pesawat atau pengubah panas, pemeliharaan refrigerator, ya, pemeliharaan purifier, pemeliharaan sistem minyak lumas, sistem bahan bakar. Jadi nanti pada pertemuan yang terakhir itu akan dibahas tentang bagaimana merawat atau memelihara atau memperbaiki pesawat-pesawat bantu sesuai dengan pesawat bantu yang nanti akan dipelajari pada mata kuliah pesawat bantu. Nanti kita akan membahas secara spesifik bagaimana sih perawatannya, bagaimana kita punya kemampuan, punya skill atau punya kompetensi berhubungan dengan perawatan dan perbaikan pada pesawat bantu. Mungkin secara garis besar saya sudah sampaikan beberapa subjek, beberapa kompetensi, baik itu kompetensi dasar, standar kompetensi yang akan diberikan atau diajarkan pada mata kuliah sistem perawatan permesinan, ya, sesuai dengan jadwal yang ada pada semester ganjil ini. Dan nanti lebih detail, lebih terinci mungkin nanti akan kita bahas pada sesi pembelajaran atau sesi pemberian materi, ya. Karena nanti secara bertahap materi-materi sesuai topik yang sudah saya tadi rangkum di sini dalam bentuk silabus atau rencana pembelajaran nanti akan dijabarkan pada pelaksanaan pembelajarannya di daring atau di kolom portal Digilearn, ya. Saya harap seluruh taruna mampu mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan baik, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku di Akademi Maritim Sokabari Cirebon. Walaupun keterbatasan interaksi karena harus menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, namun tidak mengurangi dari inti bahwa ini adalah perkuliahan yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi untuk memenuhi tahapan proses, ya, memenuhi tahapan proses kegiatan perkuliahan. Jadi ini tahapan proses kegiatan perkuliahan walaupun dilaksanakan secara jarak jauh. Saya dengan senang hati akan membantu memberikan
arahan, memberikan bimbingan atau memberikan bantuan secara teknis apabila atau secara materi atau secara teori apabila dirasa diperlukan dan apabila dirasa taruna merasa kesulitan atau ingin mendapat kejelasan atau mendapat pengetahuan yang lebih lengkap tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah sistem perawatan permesinan kapal. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, selalu semangat, selalu jaga kesehatan juga ya, agar tidak kondisinya terganggu sehingga absen untuk mengikuti perkuliahan, karena perkuliahan ini akan nanti direkod sebagai bentuk presensi kehadiran yang nanti akan mempengaruhi penilaian, akan mempengaruhi dari kelulusan apakah sesuai yang ditentukan atau tidak, pemenuhan perkuliahannya, pemenuhan nilainya, kehadirannya dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.